lupa subscribe, like, and klik tombol loncengnya. Terima kasih. Halo Sobat Ngobrol. Kembali lagi bersama kita di Ceretin Anak, ngobrolin yuk. Yeay. Akhirnya kita episode kedua. Dengan suasana baru. Terima kasih Sobat Ngobrol di rumah yang udah nonton episode 1 ya. Betul. Terima kasih dan sudah memberikan banyak banget masukan dan saran gitu. Ya, jadi ini hasil saran Sobat Ngobrol di rumah. Semoga lebih happy ya nontonnya ya. Betul, lebih asik lagi kita ngobrolnya. Betul. Gitu. Nah, hari ini apa nih Kak Indah yang mau kita obrolin? Jadi kita tuh mau bahas ya Kak. Sebenarnya ada apa sih setelah Perang Dunia Pertama? Wah, ada apa ya di Perang Dunia Pertama ya? Setelahnya ya ada apa ya? Gitu. Oke, nah kita akan mulai dengan menjelajah waktu nih Kak Indah. Jadi pasca Perang Dunia Pertama tadi, itu dimulai dari 1923 Kak Indah. Nah, jadi di saat itu banyak sekali korban yang menimpa terhadap anak-anak dari akibat Perang Dunia Pertama tadi. Banyak banget korbannya anak ya? Banyak banget korbannya anak-anak gitu, dan juga perempuan pastinya. Nah, tapi saat itu akhirnya ada seorang aktivis perempuan Kak Indah yang melihat ini merupakan isu yang sangat perlu diperjuangkan. Iya, karena korbannya anak-anak tadi. Korban anak-anak, betul. Nah, emang Kak, betul banget ya. Di setelah Perang Dunia Pertama itu memang tuh korbannya banyak banget anak, termasuk perempuan. Betul. Tapi yang kita mau bahas nih untuk anak-anak ya korbannya. Betul. Jadi kita akan bahas tentang anak-anak. Betul. Selain banyak banget yang meninggal anak-anak, ya juga banyak banget anak-anak yang kehilangan keluarganya. Betul. Kehilangan orang tuanya. Gitu. Jadi anak yatim dan piatu. Terus juga banyak banget anak-anak yang kehilangan tempat tinggal. Betul. Ya, jadi kurangnya tempat untuk tidur. Termasuk juga kurangnya tempat untuk belajar. Jadi banyak banget anak-anak yang kehilangan pendidikan karena nggak bisa belajar, nggak ada tempatnya. Dan juga banyak banget anak-anak yang dieksploitasi Kak. Eksploitasi untuk dipaksa kerja. Kerja sebagai tentara perang. Gitu. Jadi akibatnya banyak banget ya dari Perang Dunia Pertama tadi yang menimpa langsung terhadap anak-anak. Nah, karena itu semua, jadi akhirnya banyak banget anak-anak yang trauma besar Kak. Gitu. Itu dan berdampak jangka panjang. Ya, Jadi di saat kondisi itu yang terjadi, ada seorang aktivis perempuan yang berani nih protes dan menyampaikan suaranya terhadap Liga Bangsa-Bangsa saat itu. Nah, lalu perempuan ini yang bernama Eglantine Jebb, jangan sampai salah ya, Eglantine Jebb, Ibu Eglantine Jebb ini juga merupakan salah satu founder dari sebuah organisasi internasional bernama Save the Children. Nah, jadi beliau ini membawa 5 butir nih Kak Indah yang menjadi awal mula yang namanya deklarasi hak anak kayak gitu. Lalu dibawa ke PBB. Bukan PBB, LBB namanya ya, karena masih Liga Bangsa-Bangsa tahun 23 itu. LBB ya. Betul. Di tahun 1924, suara tadi yang 5 tadi itu diperjuangkan menjadi sebuah perjanjian yang kita sebut biasanya namanya perjanjian Jenewa. Nah, jadi awal mulai dari situ. Perjanjian Jenewa ini membawa 5 butir tadi untuk didiskusikan terhadap negara-negara bagaimana pentingnya melindungi anak-anak. Selanjutnya kita berlanjut menjelajahi waktunya tahun 1924 nih Kak Indah. Di tahun 1924 ini, suara dari Ibu Eglantine Jebb tadi yang 5 butir itu didiskusikan dan menjadi sebuah perjanjian yang namanya Perjanjian Jenewa. Nah, berjalannya waktu, PBB di tahun 1948 itu melakukan sebuah deklarasi hak asasi manusia secara global, gitu ya. Salah satu isu yang dimasukkan dalam hak asasi manusia tadi adalah khusus perlindungan anak-anak kayak gitu. Jadi perjalanannya lumayan berliku-liku nih ya. Nah, lalu di tahun 1959 akhirnya ada deklarasi kedua yang dilakukan saat ini oleh PBB. Kalau tadi di tahun 1924 oleh LBB, nah saat ini dilakukan deklarasi kedua yang bicara masalah isu hak anak di dunia. Kayak gitu. Berarti udah berubah ya? Udah berubah. Dari Liga Bangsa-Bangsa, LBB, menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Betul. Itu tahun 1959. Berarti cukup lama juga ya? Cukup lama. Dari 1923 ke 1959. Lalu berlanjut menjelajahi waktunya di tahun 1979.
Di 1979 ini terjadi sebuah usulan dari negara Polandia untuk membuat sebuah dokumen yang mengatur secara internasional tentang hak-hak anak. Nah, inilah pertama kalinya nih Kak Indah yang namanya Konvensi Hak-Hak Anak dibicarakan. Diusulkan, digodok ya kan, saling diskusi gitu kan sambil ngopi-ngopi mungkin ya saat itu ya. Iya, negara-negara saling ngumpul gitu ya. Nah, lalu puncaknya di tahun 1989 akhirnya lengkapin dokumennya dan di saat yang sama itu juga disahkan akhirnya si konvensi hak anak tadi gitu. Nah, baru setahun setelahnya diberlakukan. Ada 20 negara pertama yang tergabung dalam PBB itu meratifikasi. Oh, berarti menyetujui. Betul, atau menyetujui yang namanya Konvensi Hak Anak. Jadi dari tahun 1923 Kak Indah sampai 1990 itu perkiraan sekitar 66 tahun. Jadi perjalanan panjang bagaimana sebuah perjanjian internasional untuk melindungi anak-anak di dunia itu terjadi gitu. 66 tahun, panjang banget ya. Perjalanannya. Luar biasa sekali ya bagaimana bangsa dan setiap negara di dunia ini pengen melindungi anak-anaknya kayak gitu. Ya. Nah, Kak, jadi itu kan tadi sejarahnya di dunia. Konvensi hak-hak anak atau disingkat sebagai KHA gitu ya. Nah, aku mau ceritain juga nih di Indonesia, perjalanan masuk di Indonesia. Nah, perjalanan masuk itu adalah pada saat pemerintahan Bapak Soeharto. Jadi Bapak Soeharto yang menjadi presiden gitu ya. Nah, itu masuk tadi tepat di tahun 1990. Akhirnya keluarlah surat keputusan presiden nomor 36 tahun 1990, Kak. Gitu. Nah, selanjutnya tahun 2000 ya akhirnya negara kita tercinta ini Indonesia pertama kali melaporkan ke Komisi Hak Anak di PBB gitu. Nah, akhirnya juga di tahun masih tahun yang sama tahun 2000 ya. Komnas Anak ya, Komnas Perlindungan Anak ya. Tapi beda ya dengan KPAI, Kak. Karena belum ada saat itu ya Pada saat itu belum ada KPAI, namanya Komnas Perlindungan Anak gitu. Nah, itu mengajukan Kementerian Sosial dan ke DPR RI gitu untuk dijadikan undang-undang. Akhirnya di tahun 2001 ya DPR RI ini inisiatif nih. Mereka kumpul bikin rapat paripurna ya untuk merancang undang-undang perlindungan anak gitu. Nah, di tahun 2002 akhirnya lahirlah tuh Undang-Undang Perlindungan Anak terbit ya nomor 23 tahun 2002 yang sekarang sudah berubah ya. Jadi perubahannya di nomor 35 tahun 2014 Kak. Betul. Gitu. Wah, jadi Indonesia juga berperan aktif ya dalam bagaimana menjalankan perintah dari Konvensi Hak Anak demi melindungi anak-anak bangsa di Indonesia gitu. Jadi tapi Kak Indah sebelum tahun 1990 tadi sebenarnya Indonesia sudah berkomitmen sebelum adanya Konvensi Hak Anak dan Indonesia meratifikasinya di tahun 1979 itu sudah mulai Indonesia melihat isu ini penting. Makanya saat itu ada undang-undang tentang kesejahteraan anak Kak Indah. Oh, berarti sudah ada? Sudah ada, betul. Ya, itu tepatnya tahun 1979 tanggal 23 Juli. Jadi Indonesia benar tadi kata Kak Indah pas zaman Pak Harto juga masih sama itu menandatangani undang-undang tersebut kayak gitu. Nah, lalu selain adanya undang-undang kesejahteraan anak, juga ada undang-undang tentang penetapan Hari Anak Nasional Kak Indah. Nah, ini sebentar lagi kita jalanin ya, Sobat Ngobrol dulu mah ya. Kira-kira tanggal berapa ya gitu ya. Jangan kasih tahu Kak Indah. Oh, jadi kasih tahu ya. Nanti bisa jadi kuis juga nih di episode berikutnya ya. Iya, betul. Nah, jadi ada sebuah keputusan presiden untuk menetapkan tanggal tersebut menjadi Hari Anak Nasional kayak gitu Kak Indah. Baik. Wow ya, gitu. Dari tadi kita udah nyebutin nih Kak, Konvensi Hak-Hak Anak, ya atau disingkat dengan KHA, gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya itu ya? Nah, jadi Kak, KHA itu adalah surat perjanjian. Tadi surat perjanjian yang disetujui beberapa negara di PBB ya untuk apa? Untuk tadi mengatur
tentang adanya isu-isu pada anak yang terjadi pada negara-negaranya, gitu. Dan KHA ini sifatnya itu mengikat, gitu, mengikat pada hukum dan politik yang ada di negara-negara tersebut. Yang sudah meratifikasi ya? Betul, di negara-negara yang sudah meratifikasi, gitu. Dan juga ya, KHA ini itu bentuk penegasan, Kak. Penegasan untuk jaminan bahwa anak-anak di negara-negara yang sudah meratifikasi itu mendapatkan hak-haknya. Gitu. Dan ada berbagai aspek nih, Kak, dari KHA. Itu yang pertama ada aspeknya hak sipil, ya, ekonomi, politik, sosial, kesehatan, dan budaya. Jadi semua aspek terpenuhi untuk bisa mengikat tadi konvensi hak anak di negaranya ya? Iya, gitu, Kak. Nah, tapi udah semua negara belum nih Kak Indah yang sudah ratifikasi? Nah, ini dia. Nah, kita tuh, Kak, lagi buat kuis gitu. Nah, udah terjawab juga sih sebenarnya. Sudah terjawab juga. Dan sudah ada pemenangnya juga. Ya, selamat untuk Sobat Ngobrol di Rumah yang menang kuisnya. Jadi, negara yang belum meratifikasi Konvensi Hak Anak itu adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat ya satu-satunya negara PBB yang belum ratifikasi ya. Iya, gitu. Kak Indah. Nah, jadi di dalam Konvensi Hak Anak tadi, Kak Indah, itu ada banyak pasal. Totalnya ada 54 pasal untuk mengatur bagaimana pemenuhan hak anak di setiap negaranya yang sudah meratifikasi. Ini udah disepakati ya tadi oleh negara-negara di dunia ya. Nah, 54 pasal ini terbagi ke beberapa bagian, Kak Indah. Yang pertama itu ada mukodimah, itu ada penjelasan bagaimana konsep dari konvensi hak anak ini. Nah, lalu bagian ke-1 itu bicara masalah pemenuhan hak anaknya. Hak anak apa aja yang perlu dipenuhi di setiap negara-negara yang sudah meratifikasi. Nah, yang kedua ini adalah mekanisme masalah hak anaknya. Mekanisme konvensi hak anaknya gitu ya, maksudnya negara tersebut. Nah, baru bagian yang terakhir itu bagaimana peran serta dari pemerintahnya untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi terhadap pemenuhan hak anaknya. Jadi 54 pasal tadi totalnya itu kebagi menjadi 4 poin tadi, 4 poin utama itu. Selain konvensi hak anak, Kak Indah, ada 2 opsional protokol opsional, artinya perjanjian konvensi hak anak ini juga ada perjanjian tambahan, Kak Indah. Nah, 2 perjanjian tambahan ini juga sudah diratifikasi oleh Indonesia, tapi nggak tahun 1990, Kak Indah. Oh, sudah disetujui nih 2 perjanjian tambahan. 2 perjanjian tambahan. Nah, disetujuinya tahun 2012. 2 perjanjian ini itu ada yang berkaitan dengan anak yang terlibat dalam kondisi perang atau kondisi darurat perang gitu ya. Pokoknya saat perang lah. Yang bersenjata dan segala macam itu yang pertama. Lalu yang kedua itu opsionalnya, protokol opsionalnya itu berkaitan dengan penjualan anak, prostitusi anak, sama yang terakhir itu terkaitan dengan pornografi anak kayak gitu. Jadi ada 2 opsional itu Kak Indah yang diatur. Nah, Indonesia semuanya sudah menyetujui tepatnya tahun 2012 gitu. Jadi udah lengkap nih konvensi hak anak dipenuhin dan Indonesia sudah menjadi negara yang meratifikasinya gitu Kak Indah. Nah, dari tadi tuh kita udah banyak banget bahas soal konvensi hak anak. Dan di dalam konvensi hak anak itu konvensi hak anak. Belibet ya emang belibet ya. Konvensi hak-hak anak ya atau KHA gitu ya. KHA aja ya. Nah, KHA aja ya. Jadi KHA ini tadi kan udah banyak banget di dalam itu kan banyak banget tentang hak-hak gitu. Hak-hak gitu ya. Berhak-hak ya. Saking banyaknya ya hak anak ya. Tapi bukan hak sepatu ya, Sobat Ngobrol di Rumah. Ya, bukan high heels tapi hak-hak anak. Nah, tadi ada 54 pasal. Nah, jadi Kak, ini tuh sebenarnya cara untuk bisa mengingat ya. Dan juga ini hak dasar anak gitu. Yang paling gampang, yang mudah diingat sebenarnya. Yang familiar juga ya di masyarakat. Familiar juga di masyarakat dan bisa diingat sobat-sobat ngobrol di rumah. Gitu. Jadi ada hak dasar anak ya Kak. Itu ada 4. Gitu. Apa aja tuh? Yang pertama ada hak hidup. Hak hidup. Yang kedua hak tumbuh dan berkembang. Yang ketiga perlindungan. Hak perlindungan. Yang keempat hak partisipasi. Nah itu Kak. Kita punya cara jitu nih untuk bisa ngingetnya gitu dan dengan cara yang sangat-sangat menarik gitu ya Kak. Nah itu dengan tepukan. Waduh, tepuk apa nih? Gimana Kak?
Jadi tepukannya namanya tepuk hak anak. Oke, tepuk hak anak ada ya ternyata ya? Ada tepuk hak anak ya. Nah, ini kita bisa share ke Sobat Ngobrol ya, Kak. Ya, kita share boleh ya, contohin Kak. dong Kak Indah ya. Oke, kita contohin dulu kali ya, Kak. Dari boleh. Kak Indah dulu ya? Iya, dari Kak Indah dulu, silakan. Oke, jadi ini Kak, tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, hak anak, yes. Wah, gampang banget nih Kak Indah. Kita bisa ajak Sobat Ngobrol di rumah ya, yang nonton ya. Kita bareng-bareng deh Kak. Oke, boleh, kita bareng-bareng yuk. Kita mulai ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, hak anak, yes. Wah, udah bisa belum Sobat Ngobrol? Ya, jangan lupa dicoba di rumah. Coba di rumah ya. Oke, terus gimana Kak Indah? Nah, jadi hak hidup itu adalah anak itu mempunyai hak untuk hidup. Seperti episode sebelumnya Kak ya, yang bahwa kita bilang anak itu punya hak hidup dari bayi dalam kandungan. Makanya kenapa si ibunya harus makan makanan yang bergizi, ya gitu. Jadi untuk anaknya bisa terus tumbuh sampai 9 bulan sampai akhirnya dilahirkan, gitu. Bayi sampai akhirnya juga sudah lahir ke dunia pun harus dikasih ASI, gitu Kak. Jadi anak punya hak untuk hidup, itu yang pertama. Yang kedua, hak tumbuh dan berkembang, Kak. Jadi anak itu tumbuh itu punya hak untuk tumbuh makin lama makin tinggi, gitu. Jadi dari yang mungkin kan kalau masih balita kan masih kecil gitu, lama-lama naik tinggi gitu. Apalagi kayaknya tuh biasanya laki-laki tuh bisa lebih cepat tinggi ya dibanding perempuan ya Kak, gitu. Nah, terus hak untuk berkembang. Nah, yang tadinya tuh Kak ya, dia masih bayi ya, belum bisa berjalan, masih merangkak bukan merayap ya. Merayap mah cicak. Cicak di dinding ya. Iya, cicak di dinding. Merangkak lama-lama kan berjalan, terus akhirnya bisa berlari. Itu berkembang. Terus juga pengetahuannya. Dalam segi pengetahuan juga berkembang, yang tadinya PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nah, terus hak perlindungan. Anak butuh untuk dilindungi, gitu Kak. Jadi diberikan kasih sayang, gitu ya. Terus diasuh dengan baik, gitu. Dan terakhir, hak partisipasi. Nah, apa nih hak partisipasi? Jadi hak partisipasi itu adalah anak tuh juga punya hak bersuara, mengeluarkan pendapat, memberikan saran, memberikan masukan. Gitu, Kak. Jadi dengarkan juga suaranya anak ya Kak Indah ya. Nah tadi kan bicara masalah hak dasarnya ya Kak Indah ya. Nah di konvensi hak anak ini juga bicara tentang klasternya. Jadi ada 54 pasal di klaster hak anak, di konvensi hak anak tadi diklasterkan Kak Indah atau dikelompokkan menjadi 5. Nah, 5 klaster ini yang pertama bicara tentang hak sipil dan kebebasan. Lalu yang kedua bicara masalah lingkungan, keluarga, dan pengasuhan alternatif. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan kesehatan dan kesehatan dasarnya si anak. Nah, yang keempat berkaitan dengan pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budayanya untuk anak-anak juga pastinya. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan perlindungan khusus. Nah, masing-masing poin dari klaster hak anak ini Kak Indah akan kita jadikan episode berikutnya. Akan kita bahas lebih dalam ada apa aja di masing-masing klasternya dengan studi kasus pasti ya. Yang ada di Indonesia, yang ada di luar juga nanti kita akan diskusikan dan kita akan obrolin ya Kak Indah ya. Gitu betul Kak Indah. Oke Kak, ya jadi nantikan ya nantikan episode berikutnya ya. Siap, gitu. Nah, tadi kan udah tuh Kak, perihal klaster-klaster hak anak, terus hak dasar anak juga udah. Nah, ini adalah prinsip umum untuk pemenuhan hak-hak anak tadi. Ada prinsip-prinsipnya ya ternyata ya. Ada prinsip-prinsipnya untuk memenuhi hak-hak anaknya. Gitu. Nah, prinsip umum yang pertama adalah non-diskriminasi. Nah, non-diskriminasi ini adalah semua anak Kak yang sesuai dengan aturan undang-undang ya, itu mendapatkan hak yang sama, gitu. Tidak ada perbedaan ya? Tidak ada perbedaan. Nah, jadi misalkan nih Kak, kan kalau kita kan nih tinggalnya di Jakarta, di ibu kota. Di kota ya, gitu. mantan. Oh yang udah mantan ya? Mantan ibu kota. Ada yang mantan ibu kota ya. Nah, di kota ya, di kota Jakarta gitu. Nah, jangan sampai Kak, untuk gizi makanan ya, untuk gizi makanan berbeda sama anak-anak yang di kampung. Jadi contohnya nih, kalau perbedaan ya,
mungkin karena anak-anak di kota jadi makanannya steak, pizza gitu ya Kak. Tapi sedangkan anak-anak yang di kampung makannya tahu tempe. Nah, tidak boleh seperti itu Sobat Ngobrol di rumah. Harus seimbang ya. Harus semuanya punya hak yang sama. Itu semuanya harus mendapatkan protein juga, mendapatkan vitamin juga, mendapatkan sayur-sayur juga sama, harus setara. Gitu. Nah, yang kedua nih Kak, itu ada kepentingan terbaik bagi anak gitu. Jadi semua yang dilakukan itu harus untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kalau contohnya nih, kalau di rumah, misalkan ya, dalam anak tuh mau pilih jurusan sekolah, gitu. Itu harus yang sesuai dengan minat dan bakatnya, gitu. Nah, yang ketiga tuh Kak, ada lagi, itu adalah anak hidup dan berkembang secara optimal. Tadi udah dijelasin ya Kak di hak dasar anak gitu. Nah, yang terakhir anak dihargai pendapatnya. Sama ya kayak tadi ya. Betul, karena anak punya hak untuk bersuara, punya hak untuk berpendapat. Jadi juga kita harus sebagai orang yang dewasa harus menghargai pendapatnya gitu. Nah, Kak Indah, setelah sekian banyak hak yang kita bicarakan, penting juga anak melaksanakan kewajibannya, Kak Indah. Kalau tadi mungkin hak itu dilaksanakan dan diberikan oleh orang dewasa, orang tua, pemerintah, dan masyarakat, ini saatnya anak-anak yang menjalani kewajibannya. Di dalam Konvensi Hak Anak dan juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tercantum 5 hak. Hak atau kewajiban tadi? 5 kewajiban. 5 kewajiban ya. Kebanyak ngomong hak jadi belibet. Nah, kewajiban nih kayak ada 5. Ya, yang pertama, anak itu mempunyai kewajiban untuk apa kayaknya? Untuk melaksanakan menghormati ya, untuk menghormati orang tua, wali dan gurunya gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, anak juga berkewajiban untuk mencintai mencintai keluarganya ya, mencintai keluarganya, mencintai masyarakat, dan juga pasti menyayangi teman-temannya. Nah, yang ketiga ini Kak Indah, anak juga berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negaranya. Jadi anak-anak Indonesia harus cinta terhadap Indonesia gitu, untuk menjaga agar ini terus ada untuk masa depannya. Nah, yang keempat itu juga adalah anak mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah pastinya sesuai agama dan keyakinan mereka masing-masing. Nah, ini yang paling penting juga kayaknya yang kelima, anak harus melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Harus taat terhadap aturan-aturan yang ada. Seperti itu Kak Indah. Iya, jadi tadi ya, poin pentingnya tuh mencintai tanah air, bangsa dan negara. Gitu ya. Terus menghormati orang yang lebih tua. Jadi mencintai produk Indonesia juga, mencintai produk lokal. Gitu. Jadi buat anak-anak yang zaman sekarang juga coba-coba produk lokalnya ya Kak Indah ya. Gitu. Nah, betul Kak. Jadi dari tadi kita kan ngomongin hak terus ya kan. Nah, jadi nggak cuman hak nih. Kita harus infoin ke Sobat Ngobrol di rumah bahwa anak itu juga punya kewajiban yang harus dia lakukan gitu. Nah, kewajibannya tadi kan ya, salah satunya adalah menghargai orang tua atau menghargai pendapat orang lain. Jadi walaupun anak punya hak untuk memberikan pendapat, memberikan masukan, tapi anak juga harus menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika orang lain memberikan pendapat kepada anak pun juga harus punya kewajiban menghargai gitu. Nah, begitu juga dengan hak bermain. Ya, anak kan punya hak bermain Kak. Nah, itu juga punya kewajibannya kan bersekolah. Jadi jangan sampai Kak ya, mainnya 2 jam belajarnya cuma 1 jam. Ya kan? Mainnya 3 jam tidur belajarnya cuma 1 jam. Ya kebanyakan main gitu. Tidak seimbang Kak. Jadi harus seimbang. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang gitu Sobat Ngobrol. Jadi ketika mainnya 1 jam berarti belajarnya 1 jam gitu Kak. Nah, jadi anak-anak boleh main games tapi juga ingat belajarnya kayak gitu ya Indah ya. Betul, ingat kewajiban-kewajibannya. Selain belajar ada beribadah ya kan. Ada juga tadi membantu orang tua kayak gitu Kak. Nah, Kak Indah, di masyarakat sekarang ini itu banyak sekali Kak Indah program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, perlindungan anak. Nah, salah satu program yang sekarang lagi ramai ini adalah program Kota Layak Anak. Nah, Kota Layak Anak ini merupakan sebuah konsep pembangunan kota yang komprehensif atau terpadu atau bareng-bareng lah. Jadi kayak ada
bagian pendidikan, kesehatan bareng-bareng untuk bersama-sama memenuhi yang namanya hak anak. Nah, di dalam programnya tersebut ada 24 indikator yang harus dipenuhi. Banyak ya. Banyak. Nah, nanti apa aja mungkin juga bisa kita bahas ya Kenda di episode selanjutnya di Cerewetan Anak pastinya. Betul. Nah, dari program tadi ada juga turunannya, misalkan ada program tentang berkaitan dengan daycare atau tempat penitipan anak. Ibu-ibu yang bekerja, ayah yang bekerja bisa nitipin anak-anaknya di situ. Tapi juga harus sesuai aturan. Jadi jangan sampai ada kekerasan di situ, Kak Indah. Iya, berarti harus seleksi juga dalam memilih daycare-nya. Betul. Nah, kalau di Jakarta ada yang namanya RPTRA, Kak Indah, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Nah, jadi RPTRA ini dibangun untuk bisa menjadi ruang publik buat anak-anak bercengkrama dengan sesama temannya. Kayak bermain bersama, saling diskusi, saling belajar tari, main futsal, belajar bersama juga. Jadi ini ruang yang memang diberikan pemerintah untuk bersama-sama. Nah, yang terbaru Kak Indah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini, itu ada namanya Ruang Bersama Indonesia. Nah, ini akan kita bahas juga nih di episode selanjutnya. Jadi banyak banget ya yang akan udah kita bayangin, yang mau kita ngobrolin ke teman-teman, sobat ngobrol yang ada di rumah untuk bisa diskusi dan ngobrol bersama pastinya ya. Kayak gitu Kak Indah. Iya Kak, nah tadi program-program pemerintah yang sebanyak tadi, yang semenggunung tadi, sebanyak tadi ya. Nah itu tuh akan dilaporkan Kak, karena itu adalah satu bentuk pertanggungjawaban. Kewajiban ya. Iya, kewajibannya negara Indonesia yang sudah meratifikasi atau menyetujui tadi konvensi hak-hak anak di PBB. Nah, itu dilaporkan selama 5 tahun sekali ke PBB, Kak. Gitu. Nah, itu juga nanti kita bisa ngobrolin nih ke teman-teman. Kira-kira setiap 5 tahun ada isu apa aja Kak Indah yang dilaporkan ya. Nah, ini bisa jadi bahan obrolan kita nih ke depannya. Yang paling penting sekarang pemerintah sudah sepakat melaksanakan banyak program untuk melindungi hak-hak anak kayak gitu. Oke, ya menarik banget ya. Ya kita pembahasan dari apa yang terjadi saat Perang Dunia Pertama, setelahnya ya sampai tadi kewajiban gitu. Itu panjang banget dan seru banget ya Kak obrolan kita di episode kali ini. Dan untuk sobat ngobrol di rumah, ya terima kasih sudah menonton sampai selesai. Udah sampai selesai detik ini. Betul, jangan lupa komen di bawah ya Kak. Betul, jangan lupa ngobrol lagi di bawah. Nanti kita akan jawab satu persatu pastinya ya. Betul, kita diskusi bareng lagi. Mungkin sobat ngobrol di rumah punya cerita menarik juga tentang Perang Dunia Pertama. Tentang program tadi juga boleh saling sharing di wilayahnya ada apa aja. Betul. Ya, atau yang pernah main di RPTRA tadi, boleh sharing di komentar. Betul. Ya, terus juga isu-isu seputar anak Kak, yang mau diobrolin juga boleh. Nah, ya bisa request di kolom komentar ya. Di kolom komentar gitu. Jadi untuk sobat ngobrol di rumah, biar kita makin rajin buat konten Cerewetin Anak. Ya, jangan lupa di subscribe, diklik tombol loncengnya. Terus di like dan di share ke temennya sobat ngobrol di rumah, keluarganya, gurunya, betul, orang tuanya sobat ngobrol, paman, bibi, tante semua, gitu. Itu aja ya Kak dari kita. Itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.